Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan praktek coaching dengan Alur Tirta, di mana pertama saya menjadi coach dan teman saya Ibu Eva menjadi coaching. Selamat pagi Ibu Eva. Apa kabar Ibu Eva? Kok saya lihat kok sepertinya Ibu kurang semangat ya? Mungkin bisa ceritakan Ibu. Iya Bu, selamat pagi. Saya memang akhir-akhir ini Bu capean Bu, terus saya sebel terhadap siswa saya Bu. Ya. Gitu ya Bu ya. Kenapa Bu? Kok bisa sebel Bu? Boleh saya tahu Ibu ngajar kelas berapa Bu? Saya sekarang ngajar kelas 6 Bu. Kelas atas ya Bu ya? Iya Bu, kemarin saya ngajar kelas 5 Bu. Gitu Jadi ya. siswa saya sekarang itu masih siswa yang semula Bu, yang bawah ya. Iya Bu. Ya baik Bu. Boleh Bu ceritakan Bu, kira-kira masalahnya apa Bu, kesalnya Ibu gitu? Siswa saya Bu udah naik kelas 6 ini motivasi belajarnya itu turun Bu. Jadi saya masuk semalam dan Bu, mereka kurang antusias Bu belajar dan menanggapi gitu pelajaran ya. saya Bu. Itu Ibu ya. Baik Bu, berarti Ibu di sini kita melakukan Ibu tujuan Ibu di sini untuk melakukan coaching ya Bu ya. Kira-kira tujuan Ibu untuk melakukan coaching ini apa Bu? Ini Bu, saya ingin permasalahan saya tentang siswa saya yang kurang motivasi atau antusias di kelas 6 itu bisa pulih kembali supaya siswa saya itu jadi siswa yang termotivasi dan nilainya nanti mencukupi KKM Bu gitu. Oh begitu Bu ya, berarti selama ini nilainya rendah Bu ya? Selama ini nilainya bukan rendah sih Bu, cuman karena kira-kira udah libur selama 3 minggu hampir 1 bulan Bu. Jadi awal-awal masuk begini siswa saya itu mungkin karena udah lama nggak belajar, jadi antusiasnya atau motivasinya menurun Bu. Jadi saya khawatir nanti kalau seperti ini terus motivasi belajar mereka, nilai mereka nanti nggak cukup Bu. Apalagi sudah di kelas 6 ya Bu ya, kalau bisa diusahakan nilainya tinggi ya Bu ya. Iya Bu, betul Bu. Baik Bu, jadi keberhasilan Ibu dengan tujuan akhir ini, dengan tujuan yang Ibu sebutkan tadi itu kira-kira apa yang Ibu inginkan Bu? Yang saya inginkan itu yaitu saya ingin tujuan akhirnya itu mendapatkan nilai siswa yang mencukupi KKM. Bagaimana caranya, yaitu dengan siswa saya itu termotivasi untuk giat belajar gitu. Baik Bu. Jadi kesempatan Ibu kesempatan Ibu sekarang ini untuk melakukan kegiatan untuk kedepannya agar motivasi siswa Ibu itu meningkat, apa Bu yang Ibu lakukan? Kegiatan apa Bu? Ya, saya ingin siswa saya itu Bu dalam membuat gambar mereka itu bisa mempresentasikan hasil gambar mereka gitu Bu. Itu kalau dari siswanya ya Bu, sehingga nanti dengan begitu mereka bisa memahami materi yang saya ajarkan gitu Bu. Kalau dari sayanya itu kesempatan yang akan saya lakukan yaitu saya akan menggunakan audio melalui pembelajaran audio. Terus keberpihakan kepada murid dan membuat ice breaking Bu. Berarti mungkin dengan itu mungkin semangat mereka akan kembali ya Bu ya, pulih kembali ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi kira-kira ini Bu, posisi Ibu sekarang itu kalau dilihat dari skala itu 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu dalam posisi berapa itu Bu? Kalau sekarang ini Bu, kira-kira saya posisi 6 atau 7 gitu kali ya Bu ya. Gitu Ibu ya. 6 ke 7 Bu ya, agak minim ya Bu ya. Jadi kalau untuk kedepannya kira-kira itu Ibu skalanya akan naik mau berapa Bu? Saya pingin skalanya itu naik ke level 8
bahkan kalau bisa ke 10 Bu. Gitu Bu ya, dengan metode-metode yang Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Iya Bu. Bu, kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu miliki itu Bu, gimana Bu? Ya, kekuatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan saya ke depannya itu gitu kan Bu. Saya ingin menggunakan metode discovery learning, baru saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan mau mencoba pembelajaran yang baru Bu. Bagaimana? Gitu yaitu ya. menggunakan audio dan gambar. Dan saya akan membuat pembelajaran itu berbentuk lagu yang ice breaking Bu. Gitu ya. Jadi dengan begitu anak-anak akan semangat belajarnya, meningkat ya Bu ya. Apalagi dengan ice breaking Bu ya, mungkin anak-anak lebih senang ya Bu ya, akan Iya, termotivasi ya Bu. Mungkin Iya. dia akan lebih termotivasi lagi gitu Bu. Iya. Kira-kira ini Bu, kira-kira ada hambatan nggak Bu? Terusnya jika ada hambatan, Ibu melakukan solusinya itu gimana Bu? Hambatan yang saya lakukan itu yaitu ada jika saya mencoba pembelajaran ini Bu, akan ada anak yang kurang fokus kali ya Bu, dan tidak konsentrasi. Tetapi solusinya saya akan membimbing dan menuntun murid agar bisa fokus dan konsentrasi Bu untuk memenuhi pembelajaran ini Bu. Berarti dengan hambatan tadi Ibu mencoba untuk dengan solusi tadi yang Ibu lakukan dengan ice breaking, media gitu Ibu ya? Iya Bu, selain itu saya akan menggunakan ice breaking dan media Bu. Iya. Jadi Bu, kira-kira nih rencana aksi Ibu untuk kedepannya untuk supaya tercapai tujuan Ibu tadi itu gimana Bu? Ya, saya akan melakukan rencana aksi di mana saya akan membimbing dan menuntun anak agar konsentrasi dan fokus Bu. Dan gitu saya akan menerapkan pembelajaran dan membuat RPP KSE dan membuat ice breaking Bu. Yang bisa pada murid deh Bu ya. Iya Bu. Terus itu Bu dengan KSE Bu ya. Dengan apalagi disatukan dengan berdiferensiasi ya Bu ya. Baik Bu, itu Bu. Jadi jangkauan yang Ibu lakukan itu kira-kira berapa Bu? Berapa hari, berapa minggu gitu Bu? Mungkin jangkauan waktu yang saya butuhkan itu 1 atau 2 minggu kali ya Bu. Cukup ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu keberhasilan itu gimana Bu? Keberhasilan yang menurut saya itu siswa saya itu bisa nanti fokus dan konsentrasi dan termotivasi sehingga semangat antusiasnya di dalam belajar itu tumbuh kembali Bu. Dan setiap ada tugas dari saya atau PR bisa dikerjakan dan nanti hasil ujiannya memenuhi KKM gitu KKM Bu. Oke, baik Bu. Berarti untuk itu komitmen Ibu yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini kira-kira apa itu Bu? Komitmen saya Bu, mulai besok saya akan membuat RPP, media, sehingga pembelajaran yang akan saya tampilkan besok 2 minggu lagi akan membuat siswa saya itu suka terhadap pelajaran yang saya berikan Bu. Dan saya akan membuat ice breaking dan menggunakan teknik stop Bu di awal pembelajaran supaya siswa itu senang dan bisa memahami pelajaran saya. Dan di akhir pelajaran saya Bu, saya ingin membuat teknik emosi Bu, supaya siswa itu bisa mengekspresikan dirinya melalui perasaan. Iya Bu, melalui perasaan, apakah dia sudah senang mengikuti pelajaran saya atau tidak gitu Bu ya. Berarti rencana aksinya sangat bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan itu termotivasi ya Bu untuk anak Ibu ya, untuk siswanya. Baik Bu, kira-kira dengan kegiatan pembelajaran ini Bu, kira-kira ada yang membantu nggak Bu dalam kegiatan ini? Saya nanti mencoba minta bantuan kepada teman saya Bu, namanya Pak
pidato, karena di dalam pembuatan media Bu, gambar Bapak itu bisa Bu. Oh, bisa membantu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Bu. Jadi tindak lanjut yang Ibu lakukan itu dengan coaching ini apa Bu? Saya akan melakukan rencana saya sesuai di awal tadi, yaitu saya ingin membuat pembelajaran semenarik mungkin agar siswa termotivasi untuk belajar Bu, dan supaya nilai siswa itu nanti bagus, supaya bisa murid saya itu termotivasi lebih lagi Bu. Bagus sekali itu Bu. Baik Bu, terima kasih. Semoga dengan kegiatan coaching ini tujuan Ibu tadi agar termotivasi siswa tadi belajar dan nilainya naik di sesuai dengan KKM Ibu ya, di KKM terwujud ya Bu ya dengan rencana aksi yang Ibu lakukan tadi, sehingga pembelajaran dengan metode yang Ibu ungkapkan tadi berhasil ya Bu, dan anak-anak senang dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu, masalah saya sudah selesai Bu, saya udah tenang sekarang Bu. Tadi saya kiranya saya mau cerita sama siapa. Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Terima kasih kembali Bu. Selamat sore, kami di sini akan melakukan kasus kedua, yaitu di mana ada banyak siswa yang sering tidak datang. Jadi di sini saya sebagai coach, Ibu Eva Susanti dan Ibu Saprida sebagai coach. Oke. Halo Bu Saprida. Halo Bu Eva. Baik sih Bu, tapi sebenarnya saya kurang semangat ya, karena tadi saya kedapatan anak-anak saya banyak yang tidak hadir Bu, jadi saya kurang semangat Bu. Oh, kenapa anak didik Ibu banyak yang tidak datang? Ya kemungkinan karena sudah lama libur ya Bu ya, mungkin mereka kenaan libur jadi kesiangan bangun, jadi mungkin orang tua Ibu mungkin lupa, sibuk juga gitulah Bu. Jadi ini saya mau cerita dengan Ibu ini, dengan mau coaching dengan Ibu. Mungkin dengan ini saya mendapatkan solusi Bu, menemukan ide baru untuk menyelesaikan masalah saya Bu. Oh, jadi tujuan Ibu ini coaching dengan saya? Iya Bu Eva. Tujuan Ibu coaching ini kira-kira apa ya Bu? Itulah Bu. Iya, saya ingin menemukan langkah-langkah atau ide baru agar saya mendapatkan ide bagaimana untuk menyelesaikan masalah saya Bu, dengan siswa saya. Kehadiran siswa itu saya sangat minim Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi kalau kita sudah coaching ini, nanti kita berbicara dan tujuan akhir Ibu itu apa kira-kira Bu, dari setelah coaching ini Bu? Ya, ini Bu, saya akan mencoba menemukan hasil yang memuaskan tentang kasus saya ini Bu, tentang masalah yang saya hadapi ini Bu, dengan kehadiran siswa saya ini banyak yang tidak hadir Bu. Itulah Bu tujuan akhir saya Bu, gimana caranya, langkah-langkah yang akan menyelesaikan masalah saya Bu. Oh baik Bu. Kira-kira siswa Ibu itu kenapa banyak yang absen ya Bu ya? Itu tadi Bu, mungkin dah kelamaan libur ya, jadi kesiangan bangun, atau kata teman-temannya dia di rumah, katanya banyaklah Bu alasan mereka Bu, makanya saya di sini coaching dengan Ibu gitu Bu. Oh, jadi kesiangan bangun. Selain itu Bu, apa ada masalah yang lain gitu Bu? Selain karena masalah libur yang sudah panjang gitu Bu? Iya ini Bu, makanya saya mau cerita dengan Ibu, semoga dengan ini ada masalah yang lain gitu Bu? Masalah lain, rumahnya jauh, ya, bisa jadi yang Bu. buruk Bu. Ya, bisa jadi Bu, karena kan di daerah sekolah saya kan rumahnya itu kondisinya kan angkot nggak ada Bu, angkot nggak ada, rumahnya jauh, ada yang di Gunung Gertam, di Kabung-Kabung, itu sangat jauh Bu. Jadi mereka kalau sudah ketinggalan angkot Bu, kesiangan bangun, pasti mereka sudah nggak bisa lagi ke sekolah Bu. Oh gitu ya Bu. Iya Bu. Bisa jadi ya Bu ya. Iya.
Oh, jadi dari permasalahan Ibu ini, kira-kira Ibu ini sekarang di skala level berapa ini Bu, kalau dilihat dari angka 1 sampai 10 ini Bu? Kalau dengan kondisi seperti ini Bu, dengan kasus saya ini Bu, mungkin saya di level 6 lah Bu, atau di 6,5 Bu. Oh gitu ya Bu ya. Iya Bu. Level 6 atau 6,5 ya Bu. Iya Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan setelah coaching ini nanti? Ibu ingin naik ke level berapa ya Bu ya? Saya harapkan ya 8 Bu. Bahkan mungkin kalau memang saya maunya 10 Bu, sampai 10 Bu skalanya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi kalau untuk mencapai level angka 8 ke 10 itu apa yang Ibu lakukan untuk mencapai level 8 ke 10 itu Bu? Ya mungkin dengan cara saya akan menemukan atau mencari mengidentifikasi dulu Bu ya, kasus anak-anak itu apa permasalahan mereka. Pertama, jadi saya bekerja sama dengan wali kelas anak-anak saya itu ya, wali kelas terutama, atau mungkin saya tanya sama teman-teman yang dekat rumah, gitu ya Bu. Atau mungkin kalau perlu saya mungkin home visit Bu. Home visit ya Bu? Iya. Selain itu, kira-kira peluang apa yang Ibu ambil untuk membuat siswa kembali hadir Bu? Yaitu tadi Bu, mungkin saya akan mengecek ya Bu ya, mengecek di mana keberadaan mereka, tempat tinggal mereka di mana, kerjasama dengan wali kelas, guru BK, iya wali kelas, guru BK, bahkan mungkin mencari tahu ya di mana dengan teman-temannya atau perangkat kelas, gitulah Bu. Mungkin akan semoga dengan ini anak-anak saya tetap hadir Bu. Oh gitu ya Bu. Oh, jadi selain itu masih ada lagi nggak Bu kekuatan yang Ibu miliki? Ya mungkin dengan grup WA ya Bu ya, mungkin dengan ya betul itu Bu. Ya dengan grup WA mungkin sangat efisien ya Bu ya, karena kan sekarang anak-anak sudah kalaupun tidak ada HP-nya ya, mungkin HP orang tua mungkin ada, jadi dengan itu mungkin dengan sangat efisien saya telepon atau melalui WA atau chat atau mungkin dengan surat panggilan orang tua ya Bu ya. Oh iya Bu. Iya. Bagus juga itu Bu. Iya. Jadi kalau untuk melakukan hal itu, pemanggilan orang tua, surat pemanggilan orang tua, guru, selain itu kira-kira ada nggak Bu nanti hambatan yang akan terjadi dalam kekuatan Ibu ini nanti? Kalau hambatan pasti ada ya Bu ya. Mungkin satu Bu, mungkin jangkauan rumah ya Bu ya. Jangkauan rumah siswa saya pasti jauh. Mungkin saya takutnya kalaupun nanti saya telepon mungkin jaringan ya Bu ya. Jaringan kurang memadai. Banyak lah Bu. Mungkin ada mungkin teman yang nggak tahu rumahnya di mana. Jadi banyak Bu hambatannya. Tapi saya mencoba gimana cara saya agar anak saya itu, siswa saya itu tetap hadir Bu ke sekolah. Mungkin dengan melakukan caranya? Solusinya mungkin saya melakukan layanan ya Bu ya. Pertama layanan saya lakukan pemanggilan dulu, layanan mungkin layanan individu, kelompok gitu ya Bu ya. Mungkin dengan ini mungkin saya akan memotivasi siswa saya akan tetap hadir selalu Bu. Oh iya Bu. Jadi rencana aksi yang Ibu lakukan agar tujuan Ibu tercapai nih, kira-kira itu apa ya Bu? Rencana aksi saya Bu ya. Yang pertama saya akan melakukan kerjasama dengan wali kelas, guru BK, perangkat kelas, membuat layanan-layanan ya Bu ya, membuat layanan. Mungkin pertama layanan informasi ya Bu ya di grup WA. Jika diperlukan home visit, banyak Bu rencana yang mau saya lakukan. Terutama kerjasama dulu Bu dengan orang tua Bu. Banyak ya Bu ya. Banyak. Jadi kalau seperti itu Bu, kira-kira berapa lama nanti waktu yang Ibu perlukan itu Bu?
Mungkin dengan kegiatan awal mungkin 1 minggu Bu, atau mungkin berkelanjutan itu Bu, karena kalau pemanggilan orang tua kan belum tentu dia langsung hadir semua Bu. Nah, itu Bu, mungkin dengan berkelanjutan Bu, tapi saya mencoba 1 minggu atau 2 minggu itu mudah-mudahan cepat selesai Bu. Menurut Ibu nih Bu ya, kalau sudah Ibu lakukan itu semuanya, nanti tingkat keberhasilan yang bagaimana sih yang menurut Ibu itu berhasil Bu untuk kasus Ibu ini Bu? Keberhasilannya tadi itu tadi Bu, dengan bekerja sama saya rasa itu sudah cukup efisien ya, kerjasama dengan orang tua, dan lebih efisien lagi kalau dari grup WA ya Bu ya, lebih efisien. Siswanya nanti apa ya Bu ya, kalau bisa hadir 80%, nah kalau bisa 100% ya Bu ya. 100% ya Bu ya, keberhasilannya harus seperti itu Bu. Memang tapi saya tetap berusaha Bu, gimana cara saya. Bahkan perlu kalau memang dengan seperti itu, mungkin kalau jaringan atau memang tidak ada di rumahnya, mungkin mencari dari data sekolah ya Bu ya. Mungkin itu ada dari data sekolah ya Bu ya. Mungkin alamat dari situ kan ada gitu. Jadi saya mencoba itu Bu agar tetap masuk 100% siswanya. Oke Bu. Jadi kalau kira-kira nih tanggung jawab ini nanti yang Ibu emban ini kira-kira apa sih Bu komitmen yang Ibu lakukan supaya bisa tercapai nih? Yang saya lakukan tadi, saya akan rutin melakukan layanan ya Bu ya, melakukan layanan individu terhadap siswa tersebut, kemudian layanan klasikal ya terutama, tapi yang paling penting itu layanan individu, bimbingan kelompok, dan saya terus memantau terus Bu aktivitas siswa tersebut Bu. Gitu ya Bu. Terus kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu nih dalam kasus Ibu ini, penyelesaian masalah kasus Ibu ini nih Bu, atau ada siapa tuh Bu yang bisa membantu? Terutama ya yang membantu dengan kegiatan saya ini Bu, terutama mungkin wali kelas ya Bu ya. Pertama wali kelas, guru BK, dengan kerjasama juga dengan orang tua, mungkin dengan teman sejawatnya. Jadi Bu itu bisa membantu saya nanti. Gitu ya Bu. Kira-kira tindak lanjut yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching ini apa ya Bu? Tindak lanjutnya saya akan mencoba tetap menjalankan rencana yang sudah saya lakukan sesuai dengan tujuan yang saya buat tadi Bu. Itu ya Bu. Oke. Jadi begitulah Bu hasil coaching kita ini. Apakah kira-kira Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu ini Bu? Gimana sudah Bu? Iya sudah Bu. Berarti saya akan merefleksikannya ya Bu. Demikianlah coaching kami ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan merefleksikan hasil coaching saya. Itu selama saya diskusi beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dengan Agar Tirta, saya sudah bisa menangkap dan memahami apa tujuan yang ingin dicapai oleh coaching saya dengan menyepakati tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. Kemudian yang kedua, saya melakukan penggalian kasus yang sedang dibicarakan oleh coach saya dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Kemudian saya akan mengembangkan ide dari rencana aksi yang dibuat. Saya juga menanyakan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat, rencana apa yang dilakukan oleh coach saya. Kemudian saya juga menanyakan siapa yang bisa membantu rencana dan kapan rencana itu dilaksanakan, dan membuat komitmen atau atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya sebagai bagian dari tanggung jawab. Kemudian yang masih perlu diperbaiki adalah tentang penyelesaian masalah yang masih belum dipahami oleh coach saya sehingga kurang fokus.
yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi ini sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu saya akan mendengarkan sepenuhnya bagaimana coach saya bercerita posisinya tubuhnya pada saat coaching, ada permasalahan yang pada saat permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki coaching saya ke depannya, yaitu saya lebih fokus lagi dan lebih selaraskan lagi bagaimana solusi yang lebih tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Silahkan open baliknya, Bu Eva. Ya, umpan balik yang saya rasakan yaitu saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Saya merasa senang karena coach mau mendengarkan permasalahan saya dan terus berusaha mengerti dan menggali pernyataan yang bisa membuat saya menggali permasalahan sendiri dan menemukan jawaban saya sendiri dan menemukan jalan keluarnya agar tujuan awal saya untuk coaching itu akhirnya tercapai, tujuan akhir saya coaching ini. Dan saya merasa terbuka terhadap coach sehingga solusi dari permasalahan saya ini terjawab karena Bu Safrida sebagai coachnya itu dia bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya itu. Dan saya melakukan dan saya menemukan motivasi siswa saya supaya mereka itu bisa termotivasi kembali untuk belajar sehingga nanti siswa saya itu mendapatkan nilai yang di atas KKM. Kemudian Ibu sebagai coach yang kedua, saya sebagai coachnya Eva Sakti, di mana apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dengan Bu Safrida, saya sudah bisa menangkap dan memahami apa tujuan yang ingin dicapai oleh coachi, yaitu Bu Safrida, dan dengan menyepakati tujuan pembicaraan yang sedang berlangsung. Dan saya apa yang masih perlu diperbaiki dari percakapan ini, yaitu saya sudah menggali pembicaraan dan mengetahui tentang permasalahan dengan mengidentifikasi masalah yang sudah diceritakan oleh Bu Safrida. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi perfect dalam kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, itu saya lebih fokus lagi dan lebih selaraskan lagi bagaimana solusi yang lebih tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Dan sekarang umpan balik dari Bu Safrida. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Perasaan yang saya rasakan pada saat coaching, yaitu dengan kegiatan coaching ini, perasaan saya sangat lega dan merasa senang karena dapat bercerita dengan teman saya, yaitu Bu Eva, tentang permasalahan yang saya hadapi. Dan saya merasa terselesaikan lewat coaching ini, Bu. Di mana selama ini saya kesulitan untuk mencari solusinya seperti apa. Dan bagaimana setelah kita melakukan coaching ini, Bu, saya menemukan titik temu dan merasa percaya diri terhadap rencana aksi yang saya akan lakukan ke depannya. Terima kasih, Bu.